مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di setting seberapa penting. Insya Allah hari ini kita bincang-bincang muhasabah bersama Bapak Aminuddin, alhamdulillah Ketua Al-Wasliyah Kota Binjai, alhamdulillah. Ada yang menarik di sini. Kita hadirkan dengan bahasa yang berbeda, tetapi maknanya sama. Kumaha Bah, damang Bah. Alhamdulillah sehat afiat. Iris kan ieu Bah. Maksakeun urang pengen panggil ka Abah gitu kan. Jadi karena geus janji ka Abah, paksakeun bae Bah. Urang tadi di kereta Bah gitu ya. Tapi tirisna eta tiris sehat. Tiris sehat Bah. Tiris sehat. Sehat, ya, Bah. Bugar alhamdulillah. Karena tuh di luar muslim kan kadang berebut dan berlomba tirisnya itu diarah yang memang sengaja tiris-tiris tapi bugar sehat. Lanjut ya Bah. Lanjut. Bah, ada pertanyaan sederhana ya Bah. Meureun ikhwan dan akhwat ya pengen oge kan Bah, bahwasana orang tanya orang masalah dakwah ya loba nu sepele gitu kan, loba nu tanya loba nu biasa-biasa wae, aya pengajian be tenang be, aya kajian tenang be. Palan eta penting mun asanya Bah. Seberapa penting Bah setting, seberapa penting, seberapa besarna dakwah eta bagi orang. Ya kan program dakwah digital ya Bah. Apakah menyalahi aturan kalau dakwah biasa di masjid langsung? Ya kok dakwah nonton di TV di YouTube gitu Bah. Nah, seberapa penting orang dakwah ya Bah. Nah, pertama Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hatur nuhun dan terima kasih Hasanuddin Banten. Wabil khusus Hasanuddin Banten anak almarhum saha Malim Matnur Banten asli. Hal dakwah kan ada dua macam, dakwah bil hal jeung bil lisan. Nah, orang bahas dengan bahasa dakwah itu bil hal. Bil hal itu dengan menggunakan perbuatan-perbuatan mengarah dan merujuk seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu ya kita harus bersanad. Kalau istilah orang dulu kita ngaji, ada ustadz kita, ada mualim kita. Kalau di pesantren mah ada kiainya gitu. Itu mereka rujukannya udah pastilah dari Rasulullah gitu. Kalau yang bukan dari Rasulullah itulah namanya pengajian sesat. Ulah diilu namanya mah. Tapi zaman Rasulullah iya Bah, TV, YouTube, ya YouTube kumaha eta Bah. Hebel dengan menggunakan kiai, mualim, ustadz sebagai rujukan, sebagai nasihatnya dan pegangannya bagi mereka. Kuari dengan kecanggihan teknologi yang ada, ya harus kita manfaatkan. Yang nawaitunya, niatnya adalah untuk memang mengembangkan ajaran Islam. Ajaran Islam. Jadi Islam ya enggak buta teknologi itu. Kalau bisa kuasai sama umat Islam itu canggihnya teknologi yang ada. Dengan niat memang ini untuk berdakwah, menyampaikan, mengajak umat seperti yang diajarkan dan diaktingkan oleh Rasulullah. Rujukan kita mah Rasulullah aja berdakwah. Makanya orang yang menggunakan dakwah bil lisan itu ada kalanya mungkin orang yang tidak melakukan itu.
ilmunya tinggi dan lain sebagainya, pengetahuannya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia melakukan bilhal dengan perbuatan, kadang-kadang memang melenceng, biasa mah sekali dua kali mah merela. Nuk itu mah biasa, nu penting orang punya rujukan, punya referensinya, ayat sanadnya tuh di mana. Di kiai orang di Banten loba seperti orang kadang-kadang merujuk, ya mudah-mudahan al-Baghfurah almarhum Abu Ya'uci Turtusi, terus orang sebagai dasar. Jadi bah merun pernah ngadengnya bah di hadis apa karena asal hafal hadis apa itu kan pernah ngadengnya berarti Ustaz ngomong ieu amun urusan akhirat aing nyaho tapi amun urusan dunia dari nyaho. Itu bener hadis, benar hadis Rasulullah. Apakah termasuk dakwah digital iya bah? Kan ini teknologi beul eueuh ayeuna aya. Apakah ieu nu dimaksud Rasulullah termasuk bah? Insyaallah kieu. Orang beranalogi baik. Karena dulu kan belum canggih kali teknologi ini, ketidakmampuan, ketidakadaan dan lain sebagainya, dan sekarang para ulama kemudian para ustadz, para pakar-pakar keagamaan Islam tentunya sudah membolehkan pakai teknologi yang canggih. Justru kalau bisa kita gunakan, namanya teknologi, temuan-temuan baru tentang masalah teknologi itu harus kita manfaatkan. Kalau enggak nanti kita Islam ini ketinggalan itu. Selanjutnya Pak, selanjutnya seberapa penting di setting orang mempelajari ilmu tauhid? Alhamdulillah. Mempelajari ilmu tauhid itu kan mengesahkan Allah. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar mengesahkan Allah, atau istilahnya kita percaya kepada yang gaib, nah nanti kita justru banyak benturan-benturan gitu. Atau istilahnya kalau tidak mempelajari tauhid, bisa nyasar nanti tauhid kita. Seharusnya kita mengesahkan Allah, dekat dengan Allah, mengagungkan Allah dan lain sebagainya. Justru kalau nggak mempelajari tauhid, keesaan Allah itu, kemahakuasaan Allah, kita nanti bisa nyasar, bisa jadi istilahnya jadi syirik atuh. Nah, perlunya orang mempelajari itu. Teruslah belajar, nggak ada kata lain, memang harus terus belajar. Kata Rasulullah kan, belajar itu dimulai dari buayan hingga liang lahat. Jadi Pak, rukun iman rukun Islam kan aya di SD tak kan? Itu termasuk salah satu keyakinan orang, kudunya orang. Waduh, canya orang ulangnya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri wa syarrihi minallahi ta'ala. Maksudnya kia amantu billahi tuh kan dititah beriman kepada Allah. Iman tak yakin, percaya kepada Allah. Allah ada, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Makanya rukun iman, terus makanya belajar tauhid. Wa malaikatihi, tah yakin kepada malaikat. Coba muntah belajar tauhid mah, ta malaikat cenah coba. Nah, itu malah. Wa kutubihi, tah nana ta belajar kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu kan ayat Al-Qur'an, kemudian ayat Injil, ayat Taurat. Nah, ayat nanda sujudi, Jabur. Nah, kita yakin bahwa itu kitab Allah. Tah kadinya wa kutubi. Kemudian yang keempat wa rasulihi, yakin kepada Rasul, percaya kepada Rasul itu ada. Tuh ayat 25 kan. Terus selanjutnya belajar teruslah. Ulah didebatkan ke masalah itu. Anu cek jemaah di Sumatera Utara aya ngaranna nabinya nabi baru, nabi rong eta mah. Gorengan eta mah. Ngaku-ngaku nabi ulah lah nabi ba'dahu kadinya ngajana tidak ada yang namanya nabi sesudah Nabi Muhammad. Ulah nabi rong eta mah. Nah, kemudian apa?
Nu kelima coba ulangnya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, hari kiamat kudu percaya. Eta nu teu percaya kepada hari kiamat, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai materi hari kiamat, wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir maksudnya kita yakin dan percaya dan beriman kepada hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu pasti dan bakal ada terjadi. Tapi kapankah itu? Wallahu a'lam. Kita hanya yang tahu, yang memang bisa menentukan hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diinformasikan oleh Nabi kita. Oleh karena itu, dengan percaya dan yakin kepada hari kiamat menjadikan kita itu harus punya persiapan dan bekal bahwa hidup di dunia ini, bahkan alam semesta ini bakal terjadi hari kiamat atau hancur atau musnah. Tetapi kita yakin bahwa yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi meureun Bah, amun umat manusia ieu geus kumaha sebenarnya terjadi hari kiamat pasti sieun ya Bah. Sieun. Karena orang yang beriman itu memang rasa ada percaya dan dia takut bahwa kalau sudah hari kiamat itu terjadi, kita nggak punya persiapan nanti di alam akhirat, bagaimana? Padahal kan sudah diinformasikan bakal terjadi hari kiamat wal yaumil akhir. Yang kelima ya Mah. Yang kelima. Kemudian yang keenam, wal qadri. Wal qadri wa sarrihi khairihi minallahi ta'ala. Apa maksudnya? Wal qadri itu adalah qada dan qadarnya Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau sudah ditetapkan oleh yang maha kuasa, oleh yang maha pencipta, maka sebenarnya pada hakikat manusia ini tinggal mengikuti aja. Namanya sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, yang namanya ketetapan itu bisa dirubah oleh siapa? Oleh Allah. Dengan jalan bagaimana? Ya manusia itu disuruh berdoa, mohon lagi. Kalau Allah yang menetapkan qada dan qadar ketetapan, lalu Allah yang mau merubah kan bisa, bukan manusianya yang mau. Walaupun tugas ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Iya. Bisa diubah. Bisa, Allah yang merubahnya, bukan kita, tapi kita disuruh berusaha, mohon, minta pertolongan kepada Allah. Itu makanya kalau sudah ada seperti itu keyakinan kita, maka nggak ada yang payah sebenarnya hidup ini. Kenapa? Walaupun itu ketetapan Allah, kita mohon lagi untuk dirubahnya. Bisa atau tidak bukan urusan kita, tapi kita disuruh minta, mohon, ikhtiar. Tentunya adalah qada dan qadar itu ketentuan yang tentu yang baik-baik, mengarah yang baik, bukan qada dan qadar yang tidak baik. Ulah nu goreng-goreng itu. Eta mah ngaranna lain hayang mentang rubah eta mah. Hayang sorangan. Konyol eta mah. Jadi termasuk pertemuan orang ieu eta qadar Allah. Subhanallah. Masya Allah. Mana bisa ditentukan oleh manusia? Allah yang menentukan. Tapi asal kesenian di hayang paten Abah. Kan niat kan. Geus aya nawaituna. Nawaituna itu nawaitu yang lillahi taala. Engke dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Naon niatna? Mun goreng ya dibalas goreng. Mun bagus ya dibalas bagus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila memang kita niat dan memang namanya kita melakukan perbuatan yang baik,
nanti dibalas baik sama Allah, dibalas hade. Kayak orang merencanakan niat anu teu bagus, anu goreng cek Banten teh mah, goreng teh. Jadi ya nanti hasilnya pun ya nggak baik, nggak bagus, goreng anu hasilna ge. Nah, tapi itu ketentuan yang Maha Kuasa juga. Insyaallah. Terakhir ya, Bah. Menarik ya, Bah. Amun orang dulu orang tinggal di Kota Binjai ya, Bah. Menarik ya. Jadi di Binjai ya loba organisasi Islam. Aya Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, segala macam bentuk. Jemaah tabligh aya kan gitu, Pak. Cuman nu menarik teu can pernah orang ngadenge bentrok gara-gara posisi perbedaan. Apakah karena pola pikir masing-masing jemaah eta geus bagus atau sesuai eta kumaha, Bah? Urang, Bah. Menurut pengamatan orang, Ormas Islam kan salah satu wadah, lembaga. Nah, lembagana mah geus bagus kabeh ge ye. Semua lembaga itu pasti baik lah. Tapi mungkin oknumnya atau jelmana, mungkin mindset berpikirnya baru sampai ke situ atau baru sampai batasan situ. Tapi pada hakikatnya insya Allah yang namanya Ormas Islam itu terbangun dan dibangun adalah untuk menuju keridhaan Allah. Kalau sudah menuju keridhaan Allah, ya jangan takut, Allah sudah ridha, yang maha yang maha segalanya sudah ridho dengan keberadaan atau eksistensi daripada lembaga atau ormas tersebut. Insya Allah orangnya nanti di dalamnya akan tenang, sejahtera, makmur, damai dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kalau berpikir dan memang kita lihat dampak dari mereka itu memang masih seperti itu, ya mungkin baru setingkat itu mereka pengetahuannya. Tapi insya Allah di Binjai selalu menjaga kekondusifannya itu. Makanya itu perlu lembaga satu dengan yang lainnya itu atau ormas Islam yang satu dengan, kalau sudah kita bersatu menyatu untuk yang baik, yaitu niatnya itu memang lillahi ta'ala, insya Allah endingnya nanti semuanya akan baik, akan bagus, akan benar. Maka bukan mustahil Binjai ini walaupun ya kecamatannya hanya 5, tapi insya Allah penduduknya religius gitu, yang sesuai dengan dicanangkan Pak Wali. Masyarakatnya itu religius, berbudaya, kemudian sejahtera. Alhamdulillahnya, Bah. Mudah-mudahan orang damai terusnya, Bah. Insya Allah. Karena pola pikir orang-orangnya memang selalu ingin mencari keridhaan Allah. Insya Allah. Tuh Hasan ya mencari ridha Allah ya, nuka dia. Isu-isu enggak suka dia kan, enggak dihitung tak dimulainya, bismillahnya nawaituna kunan, enggak dihitung tak langkah anakku Allah kunan. Ini adalah langkah perbuatan yang baik, dihitung ke malaikat, dicatat ya. Alhamdulillah. Tapi kapan menangna? Amun Hasan ikhlas. Nu kedua, wallahu alam, Allah pasti memberikan kan seperti tadi, karena niat baik. Kayak dibalas baik lagi sama Allah kalau niat baik. Alhamdulillah sudah terjawab tadi seberapa penting kita mempelajari ilmu tauhid, mempelajari motif dakwah itu gimana, Pak? Iman kepada Allah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dan ikhwan sekalian, nanti ada pertemuan berikutnya ya, Pak ya, kita ya. Insya Allah. Bersama Abah Aminuddin, Ketua Al-Wasliyah Kota Binjai. Demikian bincang pagi ini dari narasumber kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.